Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai forecasting atau peramalan. Baik, apakah peramalan itu? Peramalan ialah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi di masa mendatang. Peramalan merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu model matematis. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk definisi dari peramalan atau forecasting. Kemudian mengapa forecasting atau peramalan itu penting buat dilakukan? Peramalan menjadi penting sebab situasi dan kondisi yang berkaitan dengan ekonomi dan kegiatan usaha dihadapkan pada yang pertama, meningkatnya kompleksitas organisasi. Semakin besar perusahaan kita, semakin kompleks organisasi kita, maka peramalan ini atau forecasting ini sangat penting buat dilakukan. Hal ini untuk menunjang keberhasilan perusahaan dan daya saing perusahaan terhadap perusahaan yang lain. Yang kedua, mengapa peramalan penting buat dilakukan? Karena meningkatnya ukuran-ukuran keberhasilan organisasi. Jadi kita perlu perencanaan yang matang agar membuat perusahaan kita bisa step by step maju dan lebih maju ke depannya. Salah satunya dengan melakukan peramalan atau forecasting. Yang ketiga, mengapa peramalan ini penting buat dilakukan? Karena perubahan lingkungan yang sangat cepat. Jadi perubahan lingkungan cepat ini, terutama di era digital era ini, itu sangat penting buat perusahaan untuk melakukan peramalan atau forecasting agar kita bisa berdaya saing dengan perusahaan lain di pasar. Karena pasar sangat cepat bergerak sekarang, jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dan melakukan perencanaan dan melakukan forecasting atau peramalan penjualan atau permintaan. Kemudian apa sih jenis-jenis peramalan itu? Yang pertama ada peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara atau pemerintahan. Di sini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi antara lain yang pertama yaitu mengenai tingkat inflasi. Jadi negara dalam hal ini pemerintah bisa melakukan peramalan untuk tingkat inflasi. Kira-kira berapa sih tingkat inflasi untuk tahun depan? Jadi kita bisa meramalkannya. Dan yang kedua yaitu ketersediaan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu kita juga perlu untuk meramalkan atau forecasting agar untuk menentukan dan menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Yang ketiga adalah nilai tukar uang. Ini sangat penting buat dilakukan karena untuk memperlancar kegiatan jual beli atau market dengan hubungan kita terhadap pihak luar ataupun internasional. Sangat penting sekali untuk melakukan peramalan ekonomi dari sisi nilai tukar uang. Ataupun bisa di peramalan ekonomi bisa dilakukan untuk indikator-indikator perencanaan yang lain. Kemudian jenis peramalan yang kedua. Jenis peramalan yang kedua yaitu peramalan teknologi. Hal ini berkaitan dengan memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Itu sangat penting buat kita ramalkan. Kira-kira teknologi apa sih ke depan yang bisa membantu kinerja perusahaan untuk menciptakan produk yang up to date, menarik dan modular design. Jadi sangat penting buat diramalkan. Kemudian jenis peramalan yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau yang akan kita pelajari di materi kita ini di studi kelayakan bisnis ini. Untuk peramalan permintaan ini kita bisa meramalkan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan kita itu berapa, di bulan depan berapa, 3 bulan ke depan berapa, 4 bulan ke depan berapa, atau tahun depan berapa. Oke. Atau bisa disebut juga dengan peramalan penjualan. Hal ini, peramalan ini, permintaan ini sangat berkaitan dengan pengendalian produksi perusahaan, berkaitan dengan kapasitas produksi perusahaan, sistem penjadwal produksi, dan input bagi rencana keuangan
rencana pemasaran, serta alokasi sumber daya manusia untuk proses produksi. Jadi sangat penting sekali perusahaan melakukan peramalan permintaan ini untuk mendukung ya, mensupport kinerja produksi perusahaan. Kemudian apa sih tahapan-tahapan peramalan? Yang pertama yang harus perlu dilakukan yaitu menganalisis data masa lalu. Tahapan ini berguna untuk mengetahui pola data yang tepat di masa yang lalu. Kita bisa gunakan ya data historis dari penjualan perusahaan di beberapa periode sebelumnya. Kita bisa buat untuk acuan peramalan kita di bulan selanjutnya atau periode selanjutnya. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi, kemudian memplotkan data untuk mengetahui pola data. Tahapan peramalan yang kedua yaitu menentukan metode. Tahap ini adalah menetapkan metode peramalan yang baik. Jadi kita mau pakai metode yang apa nih? Kayak metode kualitatif atau metode kuantitatif. Metode kualitatif itu kita bisa pakai Delphi, pakai jury of opinion, pakai Salesforce Composite atau consumer market survey. Atau dalam metode kuantitatif bisa menggunakan live approach, moving average, kemudian exponential smoothing atau metode least square. Di mana metode yang akan kita gunakan untuk melakukan peramalan di perusahaan kita. Metode yang baik ialah metode yang menghasilkan penyimpangan terkecil. Jadi hasil forecastingnya tidak berbeda jauh dengan hasil realita atau penjualan di realita seperti itu. Itu adalah metode peramalan yang paling baik. Kemudian tahapan peramalan yang ketiga yaitu memproyeksikan data. Setelah kita kemudian menentukan metode yang tepat, dan yang ketiga yaitu memproyeksikan data. Setelah kita melakukan analisis data masa lalu, kita tentukan metode yang kita pakai, kemudian kita proyeksikan datanya. Tahap ini ialah memproyeksikan data masa lalu dengan menggunakan metode yang kita pilih dan mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil peramalan kita. Kemudian sekarang 7 langkah ya. 7 langkah dalam forecasting. Step in forecasting. Yang pertama kita tetapkan dulu tujuan peramalan. Kita peramalan itu untuk apa? Kita meramalkan untuk 1 bulanan, 3 bulanan, atau berapa? Kita meramalkan untuk meramalkan ekonomi, meramalkan teknologi, atau peramalan permintaan. Kita harus tetapkan dulu. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Kita pilih unsur yang akan diramalkan. Mau meramalkan apa nih? Misalkan dari ekonomi, mau meramalkan nilai tukar rupiah di bulan depan itu kira-kira berapa, atau di 1 hari setelah ini itu berapa nilai tukarnya, atau di tahun depan kira-kira berapa, itu bisa kita ramalkan. Atau tingkat inflasi, atau mungkin periode peramalan permintaan. Kita mau ingin tahu nih, permintaan penjualan kita di bulan depan itu berapa, itu kita pilih unsur apa yang akan kita ramalkan. Ini yang ketiga, kita tentukan horizon waktu peramalannya. Kita menggunakan waktu berapa periode, atau kita melakukan peramalan berdasarkan data 3 bulanan, 4 bulanan, semesteran, atau data tahunan. Kita tentukan dulu horizon waktu peramalannya. Yang keempat adalah memilih jenis metode peramalan. Kita mau memakai apa nih? Pakai metode kualitatif atau pakai metode kuantitatif, kita tentukan. Dan yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan dari data historis perusahaan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan dengan metode yang sudah kita pilih. Dan yang terakhir, yaitu memvalidasi dan menerapkan peramalan. Kemudian apa sih metode peramalan yang bisa kita pakai? Yang pertama, kita bisa pakai metode kualitatif. Metode kualitatif ini, peramalan ini menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi dari manajer operasi atau manajer pemasaran, dan menganalisanya kondisi objektif dengan apa adanya. Itu adalah metode kualitatif. Untuk contohnya, kita bisa pakai metode Delphi yang pertama, atau kita bisa pakai juri dari opini eksekutif atau juri of executive opinion, atau kita bisa pakai komposit tenaga penjualan atau Salesforce Composite, atau kita bisa pakai survei pasar konsumen atau consumer market survey. Itu untuk metode kualitatif. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini, peramalan ini menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis masa lalu. Metode ini
dapat digunakan apabila memenuhi syarat di bawah ini ya. Menurut syarat yang antara lain yaitu tersedia data dan informasi masa lalu. Jadi kita harus punya data historis penjualan perusahaan dari periode-periode sebelumnya agar kita bisa melakukan peramalan. Yang kedua, data dan informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik. Jadi syaratnya ialah data itu bisa dikuantitatifkan dalam bentuk numerik untuk kita lakukan peramalan. Yang ketiga, diasumsikan beberapa aspek masa lalu akan berlanjut di masa yang akan datang. Itu adalah syarat yang perlu ada untuk kita bisa melakukan metode kuantitatif. Dan untuk metode kuantitatif sendiri kita bisa pakai yang pertama itu menggunakan naive approach. Kemudian yang kedua kita bisa pakai metode moving average. Yang ketiga kita bisa pakai exponential smoothing, atau yang terakhir kita bisa pakai metode least square. Untuk detail pembahasan mengenai metode kualitatif dan kuantitatif untuk masing-masingnya itu akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk pengertian dasar dan konsep dasar dari peramalan. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.